Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Oke, kita mulai ya. Untuk pick a card kali ini judulnya adalah siapa yang terperangkap oleh pesonamu. Oke, baik, kita mulai. Seperti biasa kita buat 3 pile. Oke, 3 pilihan kartu. Kita mulai untuk pile 1. Untuk pile 1. Oke, di sini ada mother. Oke. Kita taruh sini untuk ini ya mother ya. Terus untuk file 2. Baik. Di sini ada finances. Oke. Untuk file 3 ya. Ada communal living. Baik. Kita langsung aja. Ini untuk file 1 dan file 2 dan file 3 ya. Oke. Ya. Baik. Licin banget. Sip. Untuk file 1 mother, file 2 finances, dan file 3 ada communal living. Oke, untuk teman-teman bisa di pause dulu. Pilih yang menurut teman-teman nih kayaknya teman-teman banget nih. Intuisi kalian bisa menuntun kalian dan yakinlah kalau itu ada file yang benar untuk kalian. Gitu ya. Oke, kita mulai untuk file 1. Mother. Siapa yang terperangkap oleh pesonamu? Oke, dia ini orang yang keibuan. Kalau dia maskulin, dia juga yang kebapaan gitu ya. Orang yang nurturing, orang yang penyayang, orang yang suka dengan anak-anak, peduli dengan anak-anak, yang bisa memanjakan kamu, yang orangnya tuh dewasa, yang dia itu bisa kemungkinan ada juga yang misalkan untuk yang maskulin mungkin dia dia sudah punya anak gitu ya, atau untuk yang feminim dia juga udah punya anak, atau kalau misalkan dia itu belum punya anak, dia itu kayak semacam sosok yang penyayang ke entah dia yang ngurusin ponakannya, entah dia yang memang sangat punya jalinan hubungan yang sangat dekat dengan keponakannya kayak gitu. Intinya dia tuh emang pembawaannya nurturing gitu loh. Kan kalau orang yang penyayang, mau itu cewek atau cowok gitu tuh bawaannya kalau ngeliat anak kecil tuh udah kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus dia juga bisa dia tuh peduli tentang kayak inner child-nya kamu sendiri, dia perhatikan juga kamu gitu. Oke, aku pengen tahu lagi nih, kita kepoin aja. Untuk file 1, siapa yang terperangkap pesona? File 1, aku pengen tahu. Baik, satu lagi. Baik, oke. Ya, di sini ada Fifth Chakra, Archangel Gabriel. Oke, aku taruh sini ya. Jadi di sini ada Rest and Rejuvenation. Baik. Yang aku lihat di sini ya, dia ini orangnya orangnya nggak banyak ngomong. Kalau sekali dia ngomong itu bijaksana, kalau dia sekalinya ngomong itu memberikan solusi, dia sosok yang pelindung. Kalau misalkan dia feminim, dia juga tetap melindungi secara nurturing gitu loh, kayak peduli gitu loh. Terusnya ketika dia ngomong tuh bisa membuat hatimu tenang, hatimu nyaman, memberikan juga solusi yang baik, suka memberikan semangat dan motivasi yang baik kayak gitu.
Kalau misalkan dia itu maskulin mungkin kayak gini ya perawakannya ya. Kelihatan ya, entah dia apa sih, rambutnya ya rambut hitam itu kemungkinan besar kan di Indonesia seperti itu, tapi kemungkinan rambutnya nggak terlalu pendek juga, jadi agak ada panjangnya kayak gini, terus ya tatapan matanya kayak gini nih ya, tegas tapi kelihatan kan, maksudnya kayak penyayangnya gitu lah, penyayangnya. Terus perawakannya juga nggak terlalu tinggi besar ya, aku ngerasa ini tuh kayak biasa aja gitu, yang nggak yang bukan cowok yang berotot yang gimana gitu, yang nggak, biasa aja. Cuma dengan pembawaan sederhana ini aku sih ngeliatnya kayak dia orangnya bersahaja dan bijaksana gitu ya. Kalau misalkan ini yang kamu lagi apa ya, kalau kamu feminim berarti kan yang terperangkap pesonamu kan maskulin, kemungkinan besar kayak ciri-cirinya model kayak gini. Ketika dia apa ya, kalau kamu ngeliat dia tuh intinya orang yang balance, orang yang bisa kamu percaya gitu. Terus kalau yang aku lihat di sini ya kan, aku sih ngeliatnya tuh ya bisa jadi dianya misalnya kayak berotot begini, cuma maksudnya badannya nggak gede gitu loh, jadi kayak biasa aja, sedang gitu. Terus ya kan mukanya muka orang tenang gitu, yang memang nggak apa ya, yang nggak kelihatan yang galak atau apa yang gitu tuh, nggak, bukan muka-muka orang cuek juga ya kan. Terus kalau untuk dianya orangnya santai, orangnya kalem, orangnya nggak temper gitu yang aku rasain. Orangnya bisa mengendalikan diri dengan baik, bisa berpikir dengan baik. Orangnya kalau apa-apa tuh dipikirkan baik-baik, dipertimbangkan baik-baik. Orangnya juga kemungkinan juga apa ya, kayak kalau dia ngerasa nggak perlu amat, dia nggak mau melakukan itu gitulah. Gitu. Terus orangnya juga nggak gampang panik sih, bagus sih menurut aku gitu. Aku pengen tahu lagi, mari kita kepoin. File 1, siapa yang terperangkap oleh pesonamu? File 1, oke. File 1, siapa yang terperangkap pesonamu? Oke, di sini ada what do you need to release. Oke, aku taruh mana ya? Enak ya. Aku taruh sini aja dulu ya. Terus ya. Terus di sini ada don't let your past hold you back. So note. Gitu. Menurut aku orangnya itu dia sudah banyak belajar tentang masa lalunya dia, dan dia nggak mau melihat itu lagi. Dalam artian kayak nggak mau melihat itu lagi tuh kayak maksudnya nggak mau mengulang hal yang sama lagi, tapi belajar dari masa lalunya iya gitu. Soalnya dia tipikal orang yang bijaksana, bukan orang yang kayak apa ya, belum selesai sama urusan masa lalunya. Dia udah selesai masalah urusan tentang masa lalunya, semuanya udah dia solusiin juga gitu. Dan dia tahu caranya untuk memulai sesuatu. Kalau dia ngerasa ini nggak baik buat dia cepet langsung move-nya itu dia cepet gitu. Menurut aku orangnya seperti itu. Oke, aku pengen tahu lagi untuk file nomor 1 ya. Untuk file nomor 1, siapa yang terperangkap pesona file nomor 1? Baik. Di sini ada the moon. Oke. Di sini ada 9 of Wands. Oke, baik. Orangnya yang aku lihat tuh orangnya tuh kayak apa ya, dia itu kan penyayang ya, dia tuh benar-benar perasaannya sebenarnya dalam banget gitu. Kalau dia punya perasaan ke seseorang, dia sangat dalam, karena dia pernah disakiti, aku rasa
ada pengalaman masa lalu yang gak enak buat dia tuh jadi berusaha untuk ngasihin boundaries. Sebelum kenal sama orang, dia tuh berusaha ngasihin jarak dulu. Maksudnya kayak yang pengen tahu orangnya dulu, dia waspada gitu, dia waspada untuk gak mau mengulangi hal yang sama di kesalahan yang dulu. Misalkan kalau ini benar yang tadi aku bilang, ini udah pernah menikah sebelumnya, ya inti dia itu gak mau gagal lagi, atau ternyata dia udah belum menikah tapi punya pengalaman yang gak enak di hubungan asmaranya yang sebelumnya gitu. Soalnya aku lihat dia kan orangnya kan sangat berperasaan gitu ya, penyayang kayak gitu. Dia ini kalau udah sayang tuh kan terlalu dalam tuh rasanya. Ini kan kayak represent tentang kita tuh bener-bener ketika kita jatuh ke laut yang tidak berdasar sampai ke dalam, dia sangat terbawa dengan perasaannya itu. Bener-bener kebayangkan kalau dianya tuh dikecewakan atau gimana tuh sakitnya tuh wow gitu. Oke, aku pengen tahu siapa yang terperangkap pesona file 1. Siapa yang terperangkap oleh pesona file 1? Baik. Ya. Di sini ada talking, interested, conversing more, with message, arrive, text, call, email, and hovering. Aku ngerasanya sih di sini tuh kayak dia udah ceritain itu pengalaman yang gak enak itulah ke kalian, entah kalian berteman atau sepertinya sih kalian udah kenal kan ya. Dia udah pernah ceritain itu ke kamu gitu. Terus di sini ada step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack, ya kan? Yang aku bilang, aku ngerasa dia udah pernah disakitin orang lah, dan dia tuh kayak dia udah ngomongin ini ke kalian sih. Harusnya dia kan orangnya nggak banyak ngomong juga ya. Ketika dia ngomongin sesuatu yang pengalaman sampai segininya, harusnya kalian sadar dong kalau dia sudah terperangkap pesonanya kalian. Soalnya dia orangnya nggak gampang untuk ceritain itu ke orang, dan dia ceritain ke kalian. Kira-kira apa lagi gitu kalau nggak selain terperangkap pesona. Oke, aku pengen tahu untuk file nomor 1, siapa yang terperangkap pesonamu file 1. Oke, file 1, siapa yang terperangkap pesonamu file 1. Oke, Capricorn. Ya, kelihatan ya Capricorn di sini. Capricorn, dia orangnya pekerja keras, dia itu rajin, dia itu orangnya dewasa, dia itu orangnya dewasa. Tadi udah dewasa terusnya dia suka memplanningkan sesuatu gitu terlebih dahulu. Orangnya tuh bukan tipikal orangnya suka main-main gitu. Dia kalau dia ngelihat sesuatu hal yang nggak pasti itu dia kurang suka, yang aku tahu. Terus dia nih kayak semacam dia kan elemen tanah ya. Elemen tanah itu tuh dia ini all about security gitu. Jadi dia kalau dia ngelihat misalkan kayak tadi contohnya, kalau sesuatu hal yang nggak pasti dia nggak mau, dan dia orangnya juga nggak gampang untuk melakukan sesuatu. Kayak yang tadi aku udah bilang ya, kalau dia ngerasa itu nggak worth it untuk dilakukan, dia nggak mau ngelakuin itu gitu. Terus aku ngerasanya tuh kayak kira-kira tuh apa yang aku lakuin ini bisa membuat semacam kayak investasi masa depan nggak ya, berguna nggak ya untuk sampai ke depan. Jadi dia tuh mikirnya tuh sampai sejauh itu gitu. Itulah Capricorn. Oke. Setahu aku juga kalau Capricorn sayang sih emang sebaper itu juga sih. Sebaper yang tadi, yang perasaan dalam itu gitu kan. Baik, aku pengen tahu lagi kira-kira
ya. Siapa yang terperangkap pesonamu PL1? Pengen tahu siapa yang terperangkap pesonamu PL1? Baik. Di sini ada Two of Swords. Di sini ada ini ya. One ones. Once ngomong gimana nih? Satu tongkat ya. Oke. Ace of Wands gitu. One lagi ngomongnya kan. Ace of Wands yang ini. Nah, di sini ada Two of Swords. Oke, aku terusin aja deh, lebih jelas sepertinya. Oke ya. Jadi dia ini orangnya suka memvisikan sesuatu hal ke depan. Dia tahu passionnya dia di mana. Dia orangnya fokus. Terus dia itu orangnya sangat ngeprotek hatinya, ya kan. Dia segala sesuatu di pikirannya dia, mau di pikiran dia, hatinya, hidupnya, dia itu kayak punya protek tameng sendiri sebelum itu bisa masuk. Jadi dia tuh ibaratnya orangnya tuh ngefilter apa-apa dulu di permukaan, biar ibaratnya kalau pintu diketok tuh masih ada pagernya gitu, dia mau lihat dulu ini siapa, ini apa maksudnya. Nah, dia banyak lah di screening dulu biar bisa, abis itu baru bisa masuk gitu lah. Luar biasa sekali, sepertinya dia trauma sekali di masa lalunya ya. Oke, aku pengen tahu untuk energinya ya. Energi orang ini, biar kamu tuh tahu siapa yang terperangkap pesonamu PL1. Oke, siapa yang terperangkap pesona PL1? Di sini ada ini berarti ini Saturnus ya, benar, ini Saturnus. Suka kebalik sama Jupiter gitu loh. Jupiter, ini kan Jupiter. Tadi kita ini yang Saturnus, mirip kan? Baik, terus di sini ada ini ya, house yang pertama ya. Terus di sini ada Capricorn lagi. Capricorn udah fix di sini, dominan Capricorn. Oke. Energinya. Aku pengen apa nih? Pengen ketawa gitu ya. Beneran Capricorn banget gitu, sampai aku kayak apa sih? Garuk-garuk kepala sendiri gitu. Soalnya ini memang ciri-cirinya kental di dia. Oke, untuk tadi ya, untuk Saturnus ya. Jadi Saturnus ini kan lebih kayak apa ya, kayak semacam bagaimana kita berambisi tentang sesuatu, tentang fokusnya kita, tentang goalsnya kita. Kira-kira kita melakukan ketika kita nge-create security dalam hidup kita gimana, kayak gitu kan. Terus gimana kalau misalkan ketika kita menghadapi suatu tantangan, rintangan, itu bagaimana. Fix dia ini orangnya sangat sudah memplanningkan itu, dia bakal tetap maju meskipun harus bertahap. Dia pinter kok secara strategik untuk mendapatkan. Misalkan dia kan terperangkap pesonamu nih, kalau dia pengen memilikimu gitu kan, dia pasti udah melakukan manuver ya. Manuvernya memang gak seintens itu. Dia orangnya kan juga suka balancing ya, jadi gak segitunya banget. Dia bakal tetap mencoba untuk stabil gitu. Jadi dia tetap tuh, misalkan contohnya kayak tadi, dia udah ceritain tentang kepedihan masa lalunya itu kayak gimana. Jarang Capricorn model kayak gitu, apalagi ke lawan jenis juga. Jadi kemungkinan ya inilah salah satu manuver ya. Itu
curhat ke kalian biar kalian tuh ngerti gitu loh. Ngerti kan? Oke. Baik. Yang aku lihat di sini ya, selain zodiak Capricorn, di sini tuh ada Pisces, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Sagittarius, Leo. Terus ada Aries lagi. Gitu. Oke. Untuk file 1, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk kalian. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian tertarik untuk quick reading gratis di Instagram saya, Ramia Inggita, bisa langsung di follow aja biar bisa ikut quick reading gratis. Ada contohnya di story saya, di highlight story saya. Nanti bisa dicek gimana sih biasanya quick reading nih Mia nih. Ikutan aja, gratis gitu. Kalau kalian tertarik untuk membahas ini lebih lanjut atau pertanyaan yang lain, bisa ikut personal reading ada di kolom deskripsi saya, nanti bisa gitu. Kalau misalkan kalian juga tertarik, aduh kira-kira apa nih potensi saya ke depan, gimana sih dalam hidup saya, apa sih arti nama saya, apa sih potensi saya secara tanggal lahir saya, atau ada pertanyaan yang terkait tentang kepribadian atau personality atau potensi kalian, saya juga bisa membantu. Nanti bisa menghubungi WhatsApp saya juga. Oke. Untuk price listnya itu untuk personal reading sudah ada di kolom deskripsi, bisa dilihat gitu ya. Baik, untuk file 1 itu saja. Thanks for watching. Bye bye. Kita lanjut ke file 2. File 2 bener-bener ya, kita sekarang abis blue moon tuh rasanya gimana gitu. Kalian ngeliat blue moon gak kemarin? Oke, semoga ngeliat ya. Kita lanjut ke file 2, finance. Siapa yang terperangkap oleh pesonamu? File 2. Dia itu bisa kemungkinan besar adalah orang yang satu tempat kerja sama kamu, atau orang yang bekerja sama kamu gitu ya, maksudnya kayak collaboration apa, atau orang yang kayak semacam apa ini ya, aku ngerasa ini soalnya tentang kayak pekerjaan, tentang kayak dia itu pernah kayak kerja sama kamu, terus dia orangnya kayak semacam apa ya, urusan tentang keuangan dia apa ya, nggak usah mikir lagi lah, dia udah punya itu gitu. Kayak apa ya, orangnya punya sumber daya dan mapan, orang yang dikenal oleh orang banyak, atau dikenal oleh lingkunganmu, atau kamu adalah orang yang menghasilkan uang yang cukup banyak kayak gitu. Orang yang bisa diandalkan, apalagi secara materi dia gak usah ditanya lah, dia udah beres gitu, kayak semacam itu. Oke, aku pengen tahu lagi untuk file 2, siapa yang terperangkap oleh pesonamu file 2. Baik. Di sini ada first chakra, Archangel Michael ini. Michael. Oke. Jadi di sini ada community. Baik. Siapa yang terperangkap pesonamu? Orangnya. Mau tahu? Kalau yang cewek, lihatlah. Ini yang terperangkap pesonamu. Kemungkinan besar orangnya memang punya muscular body ya, punya shape yang bagus dan manly gini nih, cowok banget.
wow gitu. Apa jadi gimana gitu kan ya, cakep, gak usah nanya, cakep dia, pokoknya cakepnya tuh apa ya, kan cakep itu relatif ya, tapi dia tuh manly banget gitu, manly, punya tatapan mata yang tajam, orangnya kelihatan kuat, cuek, strong gimana, terus kayak orang yang bisa kamu andalkan, bisa dipercaya. Dan kok aku ngeliat dia tuh kayak ngeliat sosok leader gitu loh, sosok pemimpin di komunitasnya. Dia tuh banyak banget punya teman-teman, dia pintar sosialisasi, dia juga kemungkinan kalau dia maskulin itu untuk kalian, dia punya teman-teman banyak, apalagi banyak juga cewek-cewek yang suka sama dia. Dia dikelilingi oleh para wanita juga. Ya iyalah ya, lihat dong, kalau dia si cakep ini, semapan ini, semanly ini, finances dia udah wow banget gitu ya, udah selesai urusannya, bisa diandelin, nggak mungkin lah kalau nggak ada ini nih. Ya kan, make sense kan? Gitu. Baik, aku pengen tahu lagi, mari kita kepoin siapa yang terperangkap oleh pesonamu. Ya ampun, orangnya kok bagus banget sih. Terperangkap pesona kayak gini harus diambil. Oke. Canda. Oke, untuk file 2, siapa yang terperangkap oleh pesonamu, file 2? Oke. Kalau misalkan tadi ini yang nonton ini cowok atau maskulin, terus ya kalian lagi cari tipikal wanitanya itu seperti apa, sangat cantik, ramping, anggun, punya banyak teman, dia sosok yang kuat, sosok yang dia tetap sosok leader yang aku tetap rasain. Dia punya kelebihan keuangan kayak gini lah ya, sumber pendapatan, kemungkinan gara-gara juga bersosialisasi itu juga untuk para wanitanya ya, entah dia di komunitasnya akhirnya dia jadi MLM gitu ya, atau apa yang ngikutin banyak orang, mengikut sertakan banyak orang, bekerja sama dengan banyak orang, akhirnya dia bisa dapat pemasukan dari situ gitu. Oke, lanjut. Untuk file 2, siapa yang terperangkap pesonamu, di sini ada the end of a tough cycle approach, full moon in Capricorn. Capricorn ini punya shape body memangnya model gini. Dia itu rata-rata shape badinya tuh tinggi besar, big bone, terus badannya tuh rata-rata kayak muscular body kayak gini nih. Beda sih kalau misalkan dia itu Capricorn yang dilahirnya tuh akhir Desember ya. Yang akhir Desember biasanya dia punya muscular body-nya itu lebih ramping, lebih nggak yang tinggi besar banget gitu yang setahu aku. Oke. Jadi karena aku sangat tertarik tentang perzodiakan, aku tuh sampai benar-benar hafal tentang shape body-nya juga. Oke, ya. Ciri-cirinya itu orangnya itu memang udah tahan banting. Dia udah ngelewatin banyak hal yang secara mental sudah terlewati untuk dia jadi sosok leader gitu. Jadi dia orang yang bisa diandelin sama kamu, dan dia kalau ketika kamu dekat sama dia itu tuh kayak rasanya tuh memang nggak bakal ada kalaupun ada masalah, tenang aja, bakal ada solusi kok, segera ada rasa kayak gitu. Unyu banget. Oke, untuk ciri-ciri yang lainnya, siapa yang terperangkap pesonamu, nothing is yet set in stone. Aku rasa dia itu orang kan mudah beradaptasi,
Orang yang mudah beradaptasi, ketika apa yang dia rasa perlu harus dilakukan, dia bisa melakukan itu. Jadi dia itu orang yang nggak fix. Biasanya kan kalau elemen tanah, apalagi Capricorn gini, orangnya fix ya. Mungkin gara-gara dia itu fokusnya ke finances, jadi apapun, misalkan sekarang lagi ini loh musim dalgona coffee loh, dibuat lah sama dia, ayo kita coba buat. Dianya nge-influence orang-orang untuk ikut buat, misalkan untuk karyawannya atau apa, nanti akhirnya dijual, terus ya nanti profit banyak. Ketika diperlukan lagi, nggak zaman dalgona coffee, tapi ada zaman apa ini, garlic bread apa, oh ya udah ayo kita buat ini. Jadi kayak orangnya tuh cepet untuk menangkap pasar dan peluang untuk finances gitu. Keren menurut aku, emang harus begitu. Oke, aku pengen tahu lagi untuk PL2, siapa yang terperangkap oleh pesonamu? PL2. Oke ya. Di sini ada Ace of Cups ya. Aku terus ini. Jadi di sini ada Knight of Pentacles. Kelihatan ya. Oke. Jadi kalau menurutku dia tuh orangnya tuh dia itu punya banyak kebaikan untuk orang banyak, tapi dia nggak terlalu perlihatkan itu secara terang-terangan gitu. Jadi orangnya itu kayak bukan orang tipikal yang show off. Kalau ketika dia ngasihin sesuatu ke orang atau beramal atau apa, dia nggak yang kayak di storyin atau apa kayak gitu bukan. Dia berusaha, memang dia orangnya punya banyak cinta untuk banyak orang, maksudnya kasih sayang ke banyak orang, ke teman, ke apa. Dia tuh orangnya royal gitu yang aku lihat, orangnya royal. Terus dia itu orangnya ketika dia tahu harus memperjuangkan sesuatu, orangnya juga sangat berhati-hati. Dia itu punya visi kira-kira nanti apa yang akan terjadi, prospek dulu dia ke depan gimana. Dia sangat, kalau itu sesuatu hal yang kurang pasti, dia nggak mau nggak mau maju, dan dia itu siap kok untuk berproses dari bawah gitu. Jadi dia itu bukan orangnya yang suka terburu-buru melakukan sesuatu gitu. Oke, aku pengen tahu lagi. Mari kita kepoin siapa yang terperangkap pesonamu untuk PL2. Oke, di sini ada love, unconditional love, kelihatan ya. Oke, di sini ada di sini ada not today, not dealing hurt, avoiding conversation, call person boundaries and still angry. Oke, dia orangnya sibuk. Dia orang yang punya banyak kasih sayang ke orang banyak ya. Maksudnya dia bukan orang yang pamrih. Sekali lagi yang tadi aku bilang kan, dia orangnya bukan orang yang pamrih. Dan dia itu nggak ada waktu lah untuk sakit-sakit hati atau apa, itu dia nggak ada waktu lah untuk urusan berbau dengan hati, terus tapi buang-buang waktu doang. Dia nggak ada fokus-fokus model kayak gitu. Menurut aku bagus gitu. Oke, siapa yang terperangkap pesonamu? PL2 Venus. Orangnya cantik, cakep, fix ini mah. Orangnya cantik, cakep. Orangnya punya banyak teman. Orangnya sangat memikirkan tentang harmoni untuk orang banyak. Orangnya penuh dengan cinta dan kasih sayang untuk orang banyak gitu. Orangnya tuh
apa ya, nggak mungkin nggak banyak yang suka, ini udah fix banyak yang suka. Kalau ada yang terpesona sama kamu modelnya kayak gini, ambil. Ngomongin gitu. Canda. Oke. Baik. Untuk pile 2, siapa yang terperangkap oleh pesonamu pile 2? Oke. Di sini ada Six of Cups ya. Di sini ada Seven of Cups. Udah fix kamu, dia banyak banget yang suka ini, banyak yang suka, kemungkinan besar kamu sama dia udah pernah kenal, entah itu temen kuliah kamu, teman sekolah kamu atau apa, intinya kalian udah pernah kenal, udah pernah temenan, jadi ini bukan orang baru. Terus apa ya, udah lumayan kenal lama gitulah yang aku tangkap di sini. Dan dia itu punya banyak pilihan banget tuh di hidupnya, apalagi soal tentang percintaan, dia tuh kayak tinggal milih gitu. Dan kalau tiba dia terperangkap pesonamu, harusnya ngerti lah ya. Langsung memotivasi gitu. Oke. Aku pengen tahu untuk energinya, siapa yang terpesona oleh PL2? Oke, di sini ada apa ini? Merkuri. Ya, ini Merkuri. Merkurius maksudnya. Di sini ada 9 house ya. Terus di sini ada Virgo. Dia ciri-cirinya, dia itu pinter berkomunikasi. Dia itu fokus ke hidupnya itu terus terdevelop, berkembang gitu loh. Berkembang secara bertahap, secara perfeksionis, secara detail, secara dia tuh udah bener-bener ngeplan ini gitu. Jadi kayak udah terjajar rapih lah, ibaratnya kayak dia udah tahu step by stepnya dari awal sampai akhir, gimana dia tahu bagaimana mengorganisir sesuatu dari awal sampai akhir, dari input sampai akhirnya jadi output. Luar biasa. Menurut aku luar biasa dia. Orangnya perfeksionis juga soalnya di sini. Gitu. Oke. Untuk zodiaknya ya. Untuk zodiaknya yang aku lihat di sini ada Virgo, ada Capricorn, ada Virgo, Capricorn, Taurus. Di sini ada Libra, terus di sini ada Sagittarius. Di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ya kan? Pisces, Scorpio, Cancer. Ya, itu aja sih yang aku lihat. Berarti di sini yang nggak ada paling cuma ini ya, air sign ya. Bisa dicek di Sun, Moon, Rising-nya, nanti ketahuan ini orang gitu ya. Nanti kalau udah tahu orangnya siapa, komen ya di bawah. Curhat gitu, saya sudah tahu ini yang PL2 siapa ini gitu. Oke. Aku rasa itu aja yang bisa aku jelasin untuk file 2. Kalau misalkan kalian suka, bisa di like and subscribe. Kalau kalian mau request atau komen ya, aku file 2 loh gitu, aku udah tahu orangnya siapa gitu, tulis aja di bawah. Curhat juga gak apa-apa, nanti aku balas kayak gitu, tenang aja, santai. Terus nanti kalau misalkan kalian tertarik untuk quick reading gratis, ada di Instagram saya, di Ramia Inggita. Follow aja biar bisa ikutan. Nanti bisa lihat contohnya di highlight story Instagram saya. Dan kalau tertarik untuk personal reading, ada di kolom deskripsi ya. Langsung aja WhatsApp ke nomor itu. Oke? Kalau misalkan ada yang tertarik juga untuk, aku pengen tahu nih potensi aku tuh, hidup aku tuh baiknya gimana, aku tuh personality-nya apa,
aku bakatnya di mana, kayak gitu, apa arti nama aku, bisa juga kok WhatsApp aja, nanti aku kasih tahu price listnya. Dan untuk yang sudah subscribe aku itu jelas, biasanya aku dengan price list berapa di luar sana, nanti aku pasti benar-benar kasihin cut price-nya gitu ya, diskon khusus untuk yang udah nge-subscribe aku gitu, karena aku mau membantu para subscriber aku gitu, udah yang mendukung channel aku, thank you gitu. Oke, itu aja untuk PL2. Thanks for watching, bye bye. Baik, kita lanjut ke PL3. PL3 ya. PL3, communal living. Siapa yang terperangkap pesonamu? Dia orangnya dekat sama kamu, entah itu dekat sekolahnya, dekat rumahnya. Ini kayak pacar 5 langkah ini kok kayak gini. Terus kok pacar sih? Kok aku bilangnya pacar? Apakah kalian ini orangnya terperangkap pesonamu ya? Ini orangnya dekat di lingkungan rumah kamu, sekolah kamu, kuliah kamu, dekat sama tempat kerja kamu. Dia punya satu lingkungan yang sama-sama kamu gitu ya, kalaupun bukan tentang rumah atau tempat kerja ya. Kayak dia udah ada di dalam satu komunitas kamu, kayak gitu. Itu yang aku lihat di sini. Oke. Dia berarti jelas udah kenal. Harusnya udah kenal sih ya. Kalau emang udah satu komunitas, satu ini. Coba kita cari tahu lebih lagi untuk file nomor 3. Untuk file nomor 3 ya. Siapa yang terperangkap pesonamu untuk file nomor 3? Baik. Di sini ada Goddess of the Moon. Oke. Di sini ada The Temple Pet. Apakah kalian satu pesantren? Apakah kalian satu gereja? Kayak aku ngerasanya sangat area spiritual gitu sih aku ngerasanya. Jadi orangnya itu sangat ketuhanan, sangat spiritual, sangat punya intuisi yang bagus. Orangnya itu religius, orangnya itu dia menampaki hidupnya lah. Kalian tahu dia tuh orangnya tuh bener-bener ngikutin, misalkan sangat mengikuti ajaran Tuhan. Dia apa-apa tuh based on Al-Quran, dia based on hadis, based on Alkitab, based on macam-macam lah. Dia tuh kayak udah melakukan sesuatu tuh kayak nggak sembarangan. Dia bakal mengikuti apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Maksudnya entah itu intuisi, entah itu higher callingnya dia, entah itu kayak tugas misi kemanusiaan kemana, kayak gitu. Keren ya orangnya ya. Oke, aku pengen tahu untuk file 3, siapa yang terperangkap pesonamu untuk file 3? Oke. Baik. Di sini ada Don't let pride get in your way, full moon in Leo. Oke, aku terusin aja deh. Jadi di sini ada a time for healing. Ya. Lucu ya, gambarnya aku suka. Oke. Siapa yang terperangkap pesonamu? Dia itu orangnya benar-benar orang yang sederhana, apa adanya, orang yang tahu jalan hidupnya, dia tahu fokusnya baiknya gimana. Dia orang yang kayak dalam hidupnya itu aku rasa tuh berat gitu, tapi dia tuh udah
mencoba mengerti tentang hidupnya, dia berusaha untuk healing gitu ya, dia berusaha untuk menyembuhkan apapun yang terjadi di masa lalu, dan dia makanya itu kayak lebih dekat ke Tuhan gitu loh, aku ngerasanya. Mungkin kalian tahu dia mungkin dulunya apa ini, wah bandel dia udah gitu segalanya, tiba-tiba dia langsung kayak pembawaan kayak tobatnya lagi besar gitu, orangnya lagi mendekatkan diri sama Tuhan. Ya itulah dia, siapa yang terperangkap pesonamu, itulah dia. Oke, aku pengen tahu lagi nih untuk file 3, siapa yang terperangkap pesonamu untuk file 3. Dia terbangnya jauh banget. Oke, sebentar aku ambil dulu. Oke, ya ampun, terbangnya terlalu jauh, kenapa bisa sampai situ? Oke, ya. Oke, sebentar. Baik, untuk PL3 luar biasa ya orangnya ya. Sampai loncat. Kartu yang sampai loncat tadi PL1 2 nggak ada yang loncat, yang ini loncat. Luar biasa. Ya. Oke, jadi yang aku lihat orangnya itu sangat pemberani. Dia kalau tahu itu ada sesuatu hal yang benar, dia bakal ngelakuin, dia siap menghadapi, dia nggak ragu-ragu untuk langsung mendebat itu atau langsung maju untuk untuk mempertahankan atau melawan hal yang menurut dia itu memang salah gitu. Dia luar biasa ya orangnya gitu, energinya kuat sekali gitu ya. Terus dia itu orang energinya tuh udah kayak sudah banyak berharap kepada Tuhan. Dia tuh udah menyerahkan, dia itu kayak orang yang tawakal kepada Tuhan, berserah kepadanya kayak gitu aku ngerasanya. Dan kayak orangnya tuh banyak temennya juga. Bukan berarti dia kayak gini tuh jadi kayak meditasi semuanya di gunung mana terus yang nggak punya temen. Dia banyak temennya, cuma dia itu lebih kayak fokus ke jalan spiritual kepada Tuhan. Dia banyak memberi akhirnya ke orang-orang, dengan akhirnya dia mendekatkan diri sama Tuhan kayak gitu-gitu. Orangnya unik, bagus sih. Baik, untuk file 3, siapa yang terperangkap oleh pesonamu untuk file 3? Baik, di sini ada twin flame, yin yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Twin flame, tiba-tiba jadi ingat twin flameku. Di manakah kamu? Tahu sih di mana, tapi nggak aku datengin gitu. Rudet, kalau dia rudet tuh twin flame itu ketika saya sebagai feminim harus harus fokus ke self worth, dan akhirnya maskulinnya itu mencoba untuk tidak memfokuskan ke area feeling ya, nggak mau mikirin itu, terus ya berusaha untuk kabur secepatnya gitu kan ya ceritanya. Berusaha nggak fokus ke apa yang dia rasain gitu kan. Jadi kan mau nggak mau kan yang si feminimnya harus sabar dulu ya sampai dianya nyadar sendiri dan datang sendiri gitu ya. Ya begitulah yang suka terjadi di twin flame. Aku baca kok teman-teman yang ada di kolom komen tuh kan banyak yang ngomongin tentang twin flame-nya masing-masing kan. Makanya itu aku kasihin sharing tentang twin flame-ku. Biasanya kan ceritanya tuh soal tentang sudah selesai gitu ya, maksudnya
oh tiba-tiba udah union, oh tiba-tiba udah nggak union. Itu aku sengaja sharing biar tahu kalau sebingung itu kalau ngadepin twin flame gitu ya. Makanya semoga ini kalian kemungkinan besar ini berarti orangnya nih twin flame kalian gitu. Dan di sini ada masalah tentang addiction. Jadi gini, kenapa akhirnya aku cerita tentang twin flame ini ya? Ini kan energinya terlalu kuat dan terlalu spiritual, dan di sini ada addiction juga, codependency, obsession, ya kan, possession kayak gitu kan, controlling kayak gitu. Ini kenapa dia akhirnya fokus ke spiritual petnya dia ini, karena dia udah mulai siap-siap union ketika maskulin itu yang orangnya sangat grounding ya, sangat apapun yang berbau tentang materialism, tentang practicality, jadi fokusnya lebih ke arah duit, kerjaan kayak gitu-gitu. Dia sekarang nggak kayak gitu lagi, dia fokus ke spiritual petnya dan mulai healing tentang adanya ketika dia terlalu obsesi sesuatu, tentang kontrol tentang sesuatu, ketika dia punya ada blok di hatinya dia udah mendekatkan itu gitu, mendekatkan diri ke Tuhan, berarti udah mulai ke arah spiritual tuh. Ketika dia udah mengarah ke spiritual, kemungkinan besar itu bakal union gitu. Jadi ketika dia sudah nggak terlalu ngekip apa yang dia punya, entah itu status, entah itu apa tuh money-nya, apanya segala macam, dia udah nggak takut untuk kehilangan itu lagi. Dia nggak cuma melulu tentang money, status segala macam yang tentang duniawi kayak gitulah ibaratnya ya. Union lah dia kemungkinan besar. Kalau misalkan si femininnya udah masih kuat ya, masih kuat bertahan. Semangat para yang bagian femininnya ya. Semangat, kita harus kuat. Oke, kita lanjut lagi. Kemungkinan besar ini twin flame kamu. Oke, baik, kita kasih lagi ciri-cirinya. Siapa yang terperangkap pesonamu, wahai pile nomor 3? Siapa yang terperangkap oleh pesonamu? Oke, di sini ada Five of Cups. Aku terusin aja. Di sini ada Knave of Swords. Jadi dia itu orangnya suka observasi kamu, suka diem-diem ini stalking. Dia mantau kamu. Itu yang biasa sudah terjadi sama para maskulin yang tidak bisa melupakan feminimnya gitu. Dia masih mikir gitu secara logika, kenapa gue kepikiran mulu dia ya gitu, emang nih orang apa bagusnya secara logika gitu kali ya. Tapi entah kenapa tuh energinya drowning banget ke nih cewek gitu ya. Kok gue sangat suka banget sama nih orang, kenapa gue jadi kepikiran, kenapa gitu kan. Itu gara-gara udah dikasih tahu secara intuisi sama spiritual pet ya, inilah lu kudunya sama orang ini gitu. Tapi dianya berusaha untuk menolak itu karena secara logika, dan ketika dia kenal atau bertemu energinya terlalu intens. Orang yang sangat grounding dan sangat mikir secara materialism, yang sangat terlalu takut untuk kehilangan sesuatu, dia belum siap untuk mendapatkan nih. Jadi ketika dia masuk ke spiritual pet itu nggak boleh ngekipnya terlalu banyak beban, ibarat kayak balon udara. Ketika terlalu banyak barang ada di balon udara itu, dia nggak bisa terbang ke atas, itulah gitu. Jadi waktunya tuh kayak lu mau terbang nggak, kalau mau terbang keluar ini segala macam muatan yang di balon udaranya itu lu buang ke bawah, buang gitu. Jadi aku ketika dia sudah berani kayak gitu, udah dia berserah seperti itu, ya itulah. Tapi kemungkinan besar ya dia suka ngobservasi. Kalau dia akhirnya nggak ngomong sama kamu, maksudnya nggak keep kontak sama kamu, dia pasti mantau kamu gitu. Terus di sini itu dia itu orangnya banyak mengecewakan orang-orang ya.
atau enggak percintaannya mengecewakan dirinya gitu. Tapi yang kamu tahu, banyak wanita yang dikecewakan sama dia. Kalau misalkan kamu maskulin ya, maksudnya ini keterbalikan gitu ya. Yang kamu tahu dia memang sudah banyak dikecewakan gitu, banyak diselingkuhin gitu. Oke. Aku pengen tahu lagi, kita kepoin lagi. Oke. Nih orang ya, siapa yang terperangkap pesonamu untuk file 3? Di sini ada Jupiter. Ini aku tahu nih, yang ini Jupiter. Terus di sini ada Eight of House. Di sini ada Gemini. Jadi yang aku lihat adalah dia orangnya udah banyak kejadian dalam hidupnya yang dia dipengaruhi oleh orang-orangnya atau tragedi dalam hidupnya. Dia akhirnya bertumbuh dari itu, dan dia suka penasaran tentang sesuatu dan dia mencoba mencari itu. Jadi kayak hal-hal yang berbau tentang spiritual kan, kayak pemaknaan dalam hidup. Itu dia penasaran dan dia pasti jelajahi itu. Karena dia punya pembawaan seperti ini, makanya akhirnya dia bisa union gitu. Dan aku ngerasa berarti kalau dia terperangkap persona, kemungkinan besar kamu adalah twin flame-nya dia juga gitu. Kamu pasti tahu, aku yakin banget, seyakin itu kamu tahu nih orang. Gak mungkin, soalnya rasanya kalau twin flame itu tuh bertepuk sebelah tangan tuh gak mungkin. Apa yang kamu rasa dia rasa, sejauh apapun, mau dia di ujung kulon, di mana, di Antartika, kamu bakal bisa ngerasain dia. Begitu juga dia gitu. Oke, aku pengen tahu lagi Pak, untuk PL3 terbangnya dong. Ini kenapa ya PL3 ini ya, kerjanya suka kayak terbang mulu jauh-jauh gitu. Untung yang ini aku tangkap fire ya kan, elemennya kan fire. Di sini fire juga, lihat tuh, jeder gitu, duar gitu. Aku ngerasanya di sini tuh kayak rasanya kayak tower moment gitu. Oke. Dia orangnya punya passion dalam hidupnya, dia orangnya kemungkinan besar berarti masa lalunya dia lumayan kayak temperamen, lumayan arogan, lumayan ya tau lah, yang suka haus kekuasaan segala macem. Orangnya ngikutin passion, free gitu, free spirit atau apa. Tapi kalau ketika dia fire-nya ini udah ke arah yang spiritual, aku rasa dia itu langsung kayak passionnya dia itu tetap ada, semuanya itu ada, tapi lebih ke arah positif, bukan negatif gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk PL3. Kalau misalnya kalian suka, bisa di like and subscribe. Untuk zodiaknya ya, aku hampir lupa. Untuk zodiaknya di sini ada Leo banget. Leo dominan, Leo, Sagittarius, Aries. Di sini ada Gemini, di sini ada Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, itu bisa dicek Sun, Moon, and Rising-nya. Kalau kalian suka, bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian pengen request, bisa tulis di kolom komen. Bisa juga curhat, aku PL3 loh, ini twin flame-ku. Gitu. Tulis aja, gak apa-apa, curhat aja, santai. Oke? Kalau kalian tertarik untuk quick reading gratis, ada di kolom Instagram saya ya, di highlight story-nya. Bisa langsung di follow biar bisa ikutan quick reading gratis nanti. Kemudian kalau kalian tertarik untuk personal reading untuk membahas ini atau hal yang lainnya, kalau kalian pengen tahu personality-nya kalian, potensi kalian apa dalam hidup, apa bakat kalian, juga apa arti nama kalian, saya bisa ngebantu juga. Bisa hubungi di WhatsApp di deskripsi. Oke. Baik, untuk harga tenang. Untuk para subscriber saya pasti saya kasih harga yang
sangat terjangkau, karena setahu saya dari berbagai macam tarot trader, saya itu price listnya udah yang saya tekan banget ke bawah gitu, biar bisa ngebantu banyak orang, bukan area yang komersil, karena saya juga punya kerjaan utama gitu kan. Ini memang saya fokus untuk channel saya untuk ngebantu gitu. Kenapa tetap harus dikasihin harga? Karena tetap harus ada energi yang timbal balik, makanya saya kasihin harga yang paling bawah biar nggak ngeberatin teman-teman, saya bisa ngebantu tapi masih tetap ada energi timbal baliknya ke saya gitu, biar maksudnya bisa balance. Ketika aku ngasihin kamu something gitu ya, ketika kamu butuh sesuatu, itu nanti nggak baik juga untuk kamu kalau itu nggak ada timbal balik ya ke aku. Jadi nanti jatuhnya jadi kayak hutang buat kamu gitu, nanti beban di kamu. Makanya itu aku coba untuk kasihin prices yang tidak membebankan kalian, tapi saya masih tetap bisa ngebantu. Semoga bisa terrealisasikan dan bisa membantu banyak orang, amin. Oke, baik, itu aja untuk file 3. Thanks for watching, bye bye.